Ya, akhirnya selesai sudah pertandingan malam ini. Timnas Indonesia Senior friendly match melawan Chinese Taipei alias Taiwan. Ya, seperti yang sudah banyak diperkirakan oleh kita semua ya. Tentunya timnas bisa mengatasi tim Chinese Taipei. Dan untuk malam ini skornya lumayan ya, karena lebih dari 3. Jadi dengan bangga harus kita akui bahwa memang timnas Indonesia kita saat ini levelnya sudah beberapa tingkat lah di atas Chinese Taipei. Nah, yang jadi masalah adalah meskipun skornya 6-0 ya malam ini, ke-6 gol yang dicetak oleh tim kita Indonesia cuman 1 yang dicetak oleh striker guys, yaitu Ramadan Sananta di menit ke 58. Sementara 5 gol yang lainnya ada dicetak oleh Jordi Amat ya, melalui melalui sundulan di menit keempat. Ini gol cepat ini. Setelah gol ini Masin pikir sih, waduh kalau kayak gini sih bisa tiap 20 menit gol ini, tapi ternyata enggak. Ternyata butuh berapa ini, 19 menit untuk terjadinya gol kedua. Tapi itu hadir melalui Kemelut ya. Kemelut setelah Sananta juga seharusnya, mungkin itu kalau masih lihat sih golnya Sananta, tapi karena wasit melihat sepertinya ada pemain Taiwan yang melakukan sapuan yang tidak sempurna, sehingga atau mungkin tendangannya Sananta yang kena kakinya pemain Taiwan, jadi dianggap gol bunuh diri dari Mingxiu di menit ke-23. Lalu kemudian ada tendangan dari luar kotak penalti yang agak sedikit serong dari Mark Locke. Ini tendangannya cukup oke lah saya bilang. Dan ini sih kita harus akui bahwa memang kipernya Taiwan malam ini kerja keras ya. Dia harus pontang-panting ya, loncat sana loncat sini, tabrak sana tabrak sini. Lalu kemudian gol cepat di menit ke-33 tadi Mark mencetak gol ketiga. Lalu gol keempat ada Eliano, dari gol Eliano yang cutback, yang kemudian setelah itu terjadi sekali banyak peluang yang sayangnya nggak bisa menjadi gol. Sayang sekali, hampir aja kita juga mengalami deg-degan karena Tom sempat dicederai oleh pemain Taiwan yang mengakibatkan kartu kuning untuk Jordi Amat dan kartu kuning untuk pemain nomor 10 dari Taiwan ini. Kemudian kita lihat Mauro Zilstra masuk, Miliano Jonathan masuk, Tom Hai masuk, dan yang terakhir adalah masuknya Lili Pali. Tapi ternyata 6 gol yang terakhir terjadi di menit ke-61 dari Sandy Walsh tidak bertambah ya. Ya mau gimana, memang 6 gol yang terjadi ini kan bukan dari pemain yang biasanya dimainkan oleh tim senior ya. Banyak sekali, karena di babak pertama salah cuman Emil Audero dan Rizky Ridho yang biasanya kita mainkan, tapi di babak pertama ini banyak sekali pemain yang kurang mendapatkan kesempatan karena banyak pemain baru ya, antara lain Nathan. Lalu ada Jordi Amat ya, berduet dengan Rizky Ridho di lini belakang. Dua pemain dari Persija ini lumayan kompak, meskipun di menit-menit akhir sepertinya compang-camping ya, seringnya Ridho yang turun. Kemudian Yance Sayuri yang di sayap kanan. Yakob apa Yance ya? Yakob deh kayaknya. Yakob di sisi kanan. Kemudian Egi di sayap kanan.
Kemudian Eliano dapat menit bermain sebagai starter dan bermainnya cukup bagus sepertinya malam ini. Lalu ada McClough di belakang striker. Dan yang paling lucu ini ada Saint Patinama dan Beckham ini, karena dia berada di sisi kiri depan ya. Patinama bergonta-ganti posisi. Sepertinya ini salah posisi deh. Harusnya ini kan Patinama yang di back kiri, sementara Nathan di gelandang. Lalu di sisi kiri Beckham putar, yang biasanya berada di sisi kanan, sekarang dia dimainkan di sisi kiri. Dan strikernya adalah Sananta. Ya malam ini saya nggak bisa dibilang jelek ya mainnya Sananta, cuman ya mirip kayak Raven kemarin waktu di U23, dia kurang mendapatkan supply. Sementara Egi dan Eliano belum terlalu padu ya. Sementara Nathan yang biasanya mainnya amburadul malam ini bermain cukup agresif. Dan Patinama yang malam ini tampil full, berhasil menunjukkan eksistensinya, bahwa setelah dia jadi pemain yang sering mendapatkan kesempatan di klubnya, akhirnya dia bisa mendapatkan sentuhannya kembali. Nah, yang sangat disayangkan adalah yaitu harusnya timnas malam ini bisa mendapatkan lebih dari 6 gol ya, mungkin 8 kayak 8 atau 9 kalau saja pemain-pemain kita tidak egois ya. Banyak sekali peluang yang terbuang, seperti tendangannya Egi, kemudian tendangannya Tom yang terbang, lalu tendangannya Mauro yang melambung, kemudian 2 kali tendangannya Tom itu bisa mengenai mistar kiri dan kanan, lalu tendangannya ketika Emiliano itu 2 kali dia mendapatkan kesempatan emas, tapi satunya melebar dan satunya berhasil dihalau pemain Taiwan tapi membentur tiangnya sendiri. Sayang sekali ya, Mauro belum bisa mendapatkan gol debutnya malam ini, dan Emiliano juga. Cuman yang masih agak sayangkan adalah mainnya Marceng yang terlalu ambisi ya. Kali-kali dia memberikan umpan salah, kemudian dribble yang bisa direbut, kemudian egoisme dalam mau seharusnya dia memberikan cutback tapi dia ditendang dan bolanya keluar. Ya seharusnya sih kalau semuanya bermain agak tenang dan lebih mementingkan kebersamaan, bisa sampai 10-0 itu tadi hari ini tadi. Tapi ya namanya juga sepak bola ya, 11 kepala nggak bisa diatur. Kita cuma bisa menikmati. Yang penting malam ini semua pemain bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain ya, meskipun pemain-pemain seperti Calvin, Jai, lalu Peru Pesi tidak bermain ya guys, tapi ya itu tidak masalah lah. Justin juga nggak main, Dean nggak main, Peru Pesi nggak main, tapi yang jelas semuanya sudah mendapatkan kesempatannya, dan paling tidak kita bisa tahu lah kayak permainan seperti apa yang bisa kita harapkan dari pemain-pemain yang sudah dimainkan malam ini. Oke, itu aja postingan dari Mas Sen. Coba kalian komen di kolom komentar kalau kalian punya pendapat. Tetap dukung timnas. Kita lihat nanti apakah di pertandingan selanjutnya saat akan melawan Lebanon, Peter Clifford bisa memberikan yang namanya penyegaran lah, supaya harapannya agar meskipun belum adanya Ole ini, striker kita ini bisa lebih terjamin agar bisa terus mencetak gol. Oke, itu aja dari Mas Jen. See you next post. Thank you for watching.